Inna ja'alnaka. Ya Daud ya. Ya. Oh. Walaqad fatanna. Walaqad fatanna. Lan teman-teman nyoba sapa ingsun. Sulaimana ing Nabi Sulaiman ibtalainahu tegese nyoba sapa ingsun ing Sulaiman bisal bi mulki kelawan dodel keratone Sulaiman. Wadzalika utai mengkono-mengkono salbu mulki iku litazawujihi karena nikah ini Sulaiman bimroatin kelawan wong wadon hawaha kang seneng sapa Sulaiman ing imro'ah wa kanat lan ana sapa imro'ah ta'budu iku nyembah sapa imro'ah as-sonama ing berhala fidarihi ing dalam omahe Nabi Sulaiman min ghairi ilmihi saking tanpa uruhe Nabi Sulaiman wa kana lan ana apa mulku kratone Nabi Sulaiman iku fi khatamihi dalem ali-aline Nabi Sulaiman. Terus apa? File. Panaza'ahu maka nuling nyopot sapa Nabi Sulaiman ing khotam inda iradatil khala ing dalam nalika ngarepaken ing khala wa ba'ahu lan nyelehaken sapa Nabi Sulaiman ing khotam indah meratihi dalam sandinge garwane Nabi Sulaiman al-musammati kang den arani bil aminah lawan aran aminah ala adatihi ing atase kebiasaane Nabi Sulaiman. Faja'aha mangga tumeka ing Nabi Sulaiman imro'ah sapa jiniyun jin fi surati Sulaiman ing dalam rupane Nabi Sulaiman. Fakhadahu mangka nuli ngalap sapa jin ing kota min hasangking imro'ah
wal qaina ala kursiyi wal qaina lan nibakan sapa ingsun ala kursiyi ing atase kursi Nabi Sulaiman jasadan ing awak-awakan wa huwa utai jasad itu dalikal jinni mengkono-mengkono jin wa huwa utai jin iku safar haran safar au ghairuhu atawa liyane safar au ghairuhu atawa liyane safar jalasa lunggu sapa jinni ala kursi Sulaiman ing atase kursine Nabi Sulaiman wa kafat lan ngepung ya mengelilingi alaihi ing atase jinni apa akhiru manuk wa ghairuha lan liyane khair Fakharaja maka nuli metu sapa Sulaiman Nabi Sulaiman fi ghairi hayatihi dalam liyane tingkae Nabi Sulaiman bentuknya Nabi Sulaiman Baroha maka nuli ningali sapa Nabi Sulaiman ing jin ala kursihi ing atase kursine Nabi Sulaiman wa qala lan dawu sapa Nabi Sulaiman lin nasi maring manusa ana Sulaiman ana uta ingsun iku Sulaiman Nabi Sulaiman fangkaru mangka pada ingkar sapa nas ing Nabi Sulaiman jadi pernah suatu ketika Nabi Sulaiman itu kehilangan kerajaannya. Jadi Nabi Sulaiman di istilah itu tidak menjadi raja secara dalam waktu yang lumayan panjang ya sekitar 40 harian sebab karena ada suatu kesalahan yang terjadi pada kerajaan Nabi Sulaiman tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman yaitu apa kesalahan fatal tersebut yaitu salah seorang istrinya Nabi Sulaiman kan istrinya banyak ya ulama khilaf jumlahnya salah satu istri yang paling istrinya Nabi Sulaiman yang paling disenangi kalau Nabi Sulaiman adalah Imro'ah sebagian ulama mengatakan namanya Jarodah pengadun ini istri salah satu istri Nabi Sulaiman. Si Jarodah itu adalah salah satu putri raja, anaknya raja yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman kan walaupun sudah menjadi raja besar itu menaklukkan daerah-daerah lain. Kalau sebagian ulama daerah tersebut adalah daerah Yunani. Putrinya itu Ayunman. Ya. Nabi Sulaiman senang. Nabi Sulaiman senang. Di daerahnya itu raja, keluarga dan rakyat-rakyatnya itu adalah para penyembah berhala. Kemudian ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Si putri tersebut diboyong dan dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Setelah dinikahi oleh Nabi Sulaiman, istri tersebut kan punya kebiasaan menyembah berhala. Ya. Nangis terciptanya oleh Nabi Sulaiman. Nah, kenapa kok nangis? Dijawab oleh istrinya bahwasanya dia teringat ayatnya. Kelingan karo terus kemudian minta kepada Nabi Sulaiman supaya dibuatkan patung ayat awalnya seperti itu.
dibuatkan patung, patung tersebut mirip kayak. Terus kemudian oleh si istri Nabi Sulaiman tersebut, namanya Jarodah, menurut sebagian ulama, itu kemudian dihiasi dengan pakaian emas-emasan dan sebagainya. Suatu saat ketika Nabi Sulaiman keluar, setiap Nabi Sulaiman tidak ada di keluar kerajaan, itu si istri tersebut menyembah maring patung tersebut, bahkan mengajak pelayan-pelayannya untuk menyembah kepada patung. Pelayan istri kan tiap istri punya pelayan sendiri-sendiri ya. Ini memang tugasnya cuman melayani istri yang ini, bukan istri yang lain, tanpa sepengetahuannya Nabi Sulaiman. Jadi di keraton Nabi Sulaiman, di kerajaan Sulaiman, di istana Nabi Sulaiman itu ada orang yang menyembah berhala. Akhirnya Nabi Sulaiman kena imbas, dihukum oleh Allah. Dihukumnya bagaimana? Dengan digulingkan secara sementara. Caranya bagaimana? Caranya yaitu Nabi Sulaiman kan sumber kekuatannya jimate itu ada pada cincin beliau, cincin. Kemudian karena cincin tersebut ada asma Allah, mana asma Allah ya, itu ketika mau ke kamar mandi beliau menitipkan kepada salah satu istri yang paling terpercaya, namanya Aminah ya. Namanya Aminah, salah satu istri sini paling dipercaya ya. Dititipi karena sama dengan dititipi kerajaan kan, karena kekuatannya Nabi Sulaiman di situ, haibahnya Nabi Sulaiman letaknya di situ ya. Terus kemudian ada salah satu jin itu menyerupa Nabi Sulaiman kemudian meminta cincin tersebut. Sini syarat kekuatan Nabi Sulaiman itu di situ, diminta cincinnya tersebut. Kemudian otomatis karena jin tersebut memakai cincin, kekuatannya ibaratnya itu pindah kepada si jin tersebut, sehingga makhluk-makhluk kan Nabi Sulaiman punya bala tentara bukan cuma manusia ya, jin, kemudian burung, hewan-hewan itu pada mengelilingi si jin tersebut yang dikira adalah Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi, diminta oleh Nabi Sulaiman pada istri ini mau cincin yang dititipkan. Istri tersebut malah ingkar. Siapa sudah itu ya, mengaku Sulaiman, padahal tadi Sulaiman sudah keluar dari kamar mandi dan sudah diambil cincin. Kemudian Nabi Sulaiman ke istananya ya, tengah-tengah istana mau, kemudian melihat bahwasanya ada orang yang mirip beliau yang jin berupa Nabi Sulaiman sedang duduk di kursi singgasana Nabi Sulaiman. Wong tidak ada yang percaya, jin dan sebagainya tidak ada yang percaya pada Nabi Sulaiman. Ini sebagai hukuman. Akhirnya Nabi Sulaiman keluar dari istana, burung mangan dan sebagainya itu tidak ada yang mau memberi makan. Ketika ngomong saya Sulaiman, maka dipercaya. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman kan tadi dari awal keluar dari kamar mandi ya, jadi tidak menggunakan pakaian keagungan beliau. Pakaiannya pakaian kamar mandi biasa, pakaian sederhana, sehingga tidak ada orang yang percaya. Ditambah tidak ada haibahnya karena cincinnya tidak ada. Mangan itu kudu apa? Cari pekerjaan di Nabi Sulaiman. Bapak sih belum mempekerjakan saya ya. Akhirnya Nabi Sulaiman sampai ke pinggir laut cari pekerjaan, akhirnya jadi kongkonan Nabi Sulaiman itu. Jadi kongkonannya wong tidak ada yang percaya bahwa itu adalah Sulaiman.
itu selama berhari-hari, selama 40 hari. Selama 40 hari Nabi Sulaiman seperti itu, kelaparan dan sebagainya. Terus Nabi Sulaiman itu kan punya asisten ya, sehebat memang itu arane Asif bin Barqaya ya. Asif itu orang yang memindahkan singgasanane Ratu Bilqis. Itu Asif arane Asif. Dan Nabi Sulaiman waktu itu kan butuh orang yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis, siapa sih paling cepat. Terus kemudian jin Ifrit itu tanggung, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Terus kemudian sebelum Anda bangun dari tempat tidur ya. Maksudnya sebelum bangun dari tempat tidur itu adalah sebelum Nabi Sulaiman selesai melakukan pekerjaannya. Karena Nabi Sulaiman beliau raja tapi juga punya pekerjaan sebagai pengambil keputusan. Ketika ada masalah dan sebagainya diambil keputusan oleh Nabi Sulaiman. Biasanya setengah hari sampai setengah hari Nabi Sulaiman itu memutuskan perkara, musyawarah dan sebagainya. Jadi waktunya sampai Nabi Sulaiman bangun dari tempat itu sampai selesai pekerjaan intinya. Nabi Sulaiman kan kemudian membuat tawaran lagi, siapa yang lebih cepat dan kemudian bangun siapa? Asif mau. Asif itu manusia, bukan jin. Manusia biasa, cuman wali lah. Beliau senjatanya adalah Asmaul Husna. Senjatanya Asif, amalan-amalan itu menggunakan Asmaul Husna. Jadi Asif, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu sakedepan. Akhirnya temenang, Asif bisa. Lagi Asif juga yang awalnya mengetahui kan Asif itu ya anak buahnya Nabi Sulaiman, salah satu asistennya Nabi Sulaiman. Mengetahui bahwasannya itu yang biasa mondar mandir di istana itu adalah bukan Nabi Sulaiman tapi jin. Karena tanda-tandanya banyak, bahwasanya ini buat Sulaiman itu tanda-tandanya banyak. Orang kayak kebiasaan Nabi Sulaiman aneh. Si jin ini sudah senang melakukan maksiat, berarti Nabi Sulaiman itu wedi melakukan maksiat. Maksiat apa ya? Salah satu maksiatnya yaitu ngumpuli bojo dalam keadaan haid. Ya, berarti kunci Nabi Sulaiman orang batal. Akhirnya konangan karo Asif si tersebut. Setelah konangan kabur gini, terus konangan kan kabur, kemudian cincin tersebut dilempar ke laut, kemudian cincin Nabi Sulaiman ditelan oleh ikan laut. Mau kan Nabi Sulaiman pekerjaannya sebagai orang suruhan, kongkonan. Jadi riwayatnya macam-macam. Para tabiin ceritanya beda-beda. Ya, ini versinya Wahab bin Munabbih. Jadi beliau mengatakan bahwasanya saat itu Nabi Sulaiman menjadi orang suruhan. Terus kemudian ada salah satu orang membeli ikan nama zaman saat itu TPI ya, tempat pelelangan ikan ya, TPI, tempat nelayan-nelayan mengumpulkan hasil tangkapan kemudian diborong bakul, namanya TPI. Ini konon salah satu juragan itu borong keluar dengan nelayan. Kemudian Nabi Sulaiman ditawari ya, Nabi Sulaiman mau apa tidak tak sambat untuk membawa ikan-ikan ini, upaya tapi bukan uang, upaya ikan. Pokoknya gawa sekintal diberi upah 1 kilo, belum apa ora ya. Nabi Sulaiman belum, dengan orang lagi cari pekerjaan ya.
tidak ada pekerjaan. Butuh mangan Nabi Sulaiman. Terus diberi apa? Diberi ikan tersebut, ternyata setelah dibedah ikan tersebut adalah ikan yang memakan cincin Nabi Sulaiman, sehingga ketemu cincinnya dan Nabi Sulaiman menjadi raja lagi. Nah, itu dalan sesuatu yang ditakdirkan oleh Gusti Allah itu dilalai gampang. Agar lagi digawe angel, mestinya seperti ini secara perhitungan kok nenek. Ya, agar lagi digawe angel karo Gusti Allah, agar lagi digawe mudah dilalai bisa ketemu. Ya. Jadi itu Nabi Sulaiman juga karo Gusti Allah ditakdirkan untuk menemukan kembali cincin tersebut. Nah, ini ya ketemu dengan cara yang dilakukan oleh Gusti Allah. Jadi gara-gara ada suatu dosa, bukan cuma dosa ya, syirikan yang dilakukan di istana Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman kena imbasnya. Ya seperti itu. Summa anaba, nuli balik sapa Nabi Sulaiman, roja'a tegese balik sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman ila mulki maring keratone Nabi Sulaiman ba'da ayamin dalam sawise pira-pira dina bian wasola. Kabare kelawan enten maka sapa Nabi Sulaiman ilal khatabi maring al-yami. Fala bisa mangga nganggo sapa Nabi Sulaiman ing khotam wajalasa kang lungguh. Wajalasa lan lungguh sapa Nabi Sulaiman ala kursi ing atase kursine Nabi. Qala rabbi firli, qala dawuh sapa Nabi Sulaiman rabbi firli. Rabbi du pangeran kula. Rabbi du pangeran kula ifir mugi ngapura sapa Tuhan. Ifir mugi ngapura sapa Tuhan. Li datang kula. Wahab lan dia paring sapa Tuhan. Li datang kula mulkan ing keraton. Keraton kerajaan. Layam bagi kang ora anak apa mulkan. Layakun tegese ora anak. Apa mulkan liya hadin itu kadeung suci bagi sawise ingsun si aisiwaya saliyane ingsun. Nahu fama yahdihi min ba'dillah. Kaya dedes padane lafaz mayahdihi min ba'dillah.
Faman mangkotai sapane wong jadi iku arep nuduhaken jadi iku nuduhaken ing man min ba'dillah opo sakliyane Allah. Jadi lapan min ba'di artinya siwa. Kata-katanya min ba'di artinya siwa. Ai siwa Allah itu sakliyane Allah. Innaka antal wahhab. Innaka sunne Tuhan anta ya Tuhan wal wahhab dan akeh paling. Fasakorna mangga nundukaken sapa ingsun. Fasakorna mangga nundukaken sapa ingsun lahu kadhe Sulaiman arriha ing angin tajri kang lumaku apa rih diamrihi kelawan perintahe Nabi Sulaiman. Ruqa'an hale alus lainatan bisa alus Kaitu asoba ing dalam sekirane ngarepaken ing dalam kaitu asoba ing dalam undi ya ngarepaken sapa Sulaiman. Haroda tegese ngarepaken sapa Sulaiman wasyayatin lan pira-pira jin kullabanain saben-saben wong kang bangun yabni kang bangun apa kul alabniyata ing pira-pira bangunan alabniyata ing pira-pira bangunan al-ajibata kang gawaaken al-ajibata pembawaan bahwa sing lan pira-pira setan kang selulup fil bahri ing dalam sejarah yastakhriju hale amri nyataaken yastakhriju hale amri nyataaken sapa gawas al-lu'lu'a ing mutiara. Ya, mutiara itu tempatnya nih terang ya. Mutiara beda dengan berlian, beda dengan intan ya. Beda dengan batu-batu mulia ya, jauhar dan sebagainya. Jadi Nabi Sulaiman itu punya anak buah ya berupa jin, enak ngomong jin ngomong pada kerja seluruh mutiara yang gini laut ngomong bangun dan sebagainya. Wa akhorina lan kang ngene-ngene kabeh minum saking sayatin mukorona hale dentalen kabeh masjudina tegese dentalen kabeh fil asfadi ing dalam pira-pira tali al-quyudi tegese pira-pira tali dijami aidihim kelawan ngumpulaken pira-pira tangane akhorin ila anabihim maring pira-pira gulune akhorin ila anabihim maring pira-pira gulune akhorin wa qulna lan ngucap sapa ingsun lahu maring Nabi Sulaiman hadza ata'una
Hadza utawi iki muluk atauna iku peparing ingsun. Pamun mangka paringan sapa sira ati tegese paringan sapa sira minhu sangi atauna mani wong kita kang karep sapa sira. Au amsik atau ngekara sapa sira anil yata sangking paring biwir hisabin lawan tanpa hisab. Aila hisaba tegese ora ana hisab. Iku maujud alaika ing atase sira bidalika ing dalem mengkono-mengkono apa. Bidalika ing dalem mengkono-mengkono apa. Jadi Nabi Sulaiman setelah beliau wafat, kerajaan ini sudah selesai, beres, bagus, tapi setelah sepeninggalan beliau itu ora teratur, kerajaan itu ora teratur, akhirnya lemah. Setelah lemah kemudian muncul raja yang zalim, namanya Raja Utanasor. Raja Utanasor menguasai daerah kerajaan Nabi Sulaiman, Baitul Maqdis, menguasai dunia bahkan. Salah satu raja yang menguasai dunia dari golongan kufar yaitu Raja Utanasor dan Raja Sabah, Raja Namrud ya. Dari golongan muslim ya Nabi Sulaiman karo Dzulqarnain menguasai dunia. Wa inna lahu lan sunne iku kaduwe Nabi Sulaiman. Indana ing dalam sandinge ingsun. Ing dalam sandinge ingsun la zulfa yakene iku parek. Wa husna ma'abil lan baguse balik. Taqaddama wis dingin wa terus padane wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Ya, jadi tafsirnya wis kita lagi dijelaskan. Wadkur abdana Ayub, Allah.